Kita ada di dalam tema Natal dari Rock. Seluruh dunia adalah The Visitation, lawatan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang lawatan Tuhan datang ke dalam dunia, pasti ada sesuatu yang besar di dunia ini. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di dunia ini. Sehingga Tuhan harus datang untuk melawat setiap umatnya di dunia ini. Dan kita tahu bahwa Tuhan melawat dunia ini, Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dari apa? Dari dosa. Amin. Benar loh, bajak laut tahu. Hah? Tahu? Ya. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia untuk melawat setiap kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, kalau kita baca lawatan di dalam Lukas pasal yang pertama itu 68 sampai dengan 70, kita akan menemukan sebuah kata lawatan itu sendiri, dan dalam bahasa aslinya sebenarnya dia punya pengertian yang luar biasa. Dia punya pengertian begini, Tuhan datang untuk menjenguk kita, melihat kita baik-baik saja atau enggak. Dia melihat kita baik-baik saja atau enggak. Kalau kita tidak baik-baik saja, dia akan memperbaiki hidup kita. Nah, itu kata lawatan, saudara. Itu kata lawatan. Jadi Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk melihat kita. Kalau kita nggak baik-baik saja, maka dia akan memperbaiki kita. Haleluya. Jadi ketika Yesus datang ke dalam dunia, karena kita berdosa, dosa itu yang membuat kita terputus dari Tuhan dan Allah. Dari Tuhan dan Allah. Dari manusia dan Allah. Dari kita dan Allah. Makanya disitulah Tuhan memperbaiki. Yesus memperbaiki hubungan itu. Kedatangan dia, lawatan dia ke dalam dunia, tujuannya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Supaya kita kembali nyambung dengan Allah. Amin. Supaya kita kembali nyambung dengan Tuhan. Tadinya kita nggak nyambung dengan Tuhan karena dosa. So bayangkan, Adam ketika pertama kali di Taman Eden, itu dia bicara secara langsung dengan Allah. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, saat itulah terputus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, saat itulah Allah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Wow, kita percaya Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Berikan tepuk tangan. Semuanya belum tepuk tangan. Kalau nggak semua tepuk tangan, saya turun. Amin hari ini. Haleluya. Kita percaya Allah yang seperti itu, saudara. Kita sudah memberontak terhadap dia, tapi dia masih mengasihi kita. Wow, keren banget. Keren banget, saudara punya Allah seperti itu. Kita punya Allah yang luar biasa seperti itu. Keren banget. Saudara, waktu kita berdosa, dia turun cari kita. Kalau yang lain-lain kan mereka cari Tuhan. Tapi kita, Allah yang cari kita. Allah yang cari kita, Yesus yang datang untuk mencari kita dan menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Itu hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mulia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipandang Allah itu luar biasa. Karena kita ini adalah segambar dan serupa dengan dia. Amin. Nah, saudara nggak tahu. Saudara, kalau kita baca dengan teliti, Kejadian pasal 3 tuh ayat yang terakhir. Sebenarnya Adam punya kesempatan kan untuk hidup untuk selama-lamanya walaupun dia sudah jatuh dalam dosa. Percaya nggak? Saudara baca aja di Kejadian pasal 3 ayat yang terakhir. Saudara akan menemukan di sana Allah bilang begini, jangan sampai manusia ini masuk dalam taman ini makan buah kehidupan itu lagi sehingga mereka hidup untuk selama-lamanya. Jadi Adam itu sebenarnya punya kesempatan. Coba bayangkan saudara, Adam punya kesempatan untuk itu. Cuma sayangnya Allah sudah membagari tempat itu dengan malaikat-malaikatnya. Jadi nggak bisa lagi manusia masuk ke dalam taman itu untuk makan dari buah itu. Wow. Kalau saja ada masuk buah itu, kita semua hidup untuk selama-lamanya kembali. Haleluya, amin. Tapi saudara lihat, bayangkan ini. Di Yohanes pasal 15 menyatakan begini bahwa aku pokok, kamu ranting. Dengar Yesus bilang begini, aku pokok, kamu ranting. Kalau Yesus pokok, kita ranting, berarti kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Yang setuju katakan amin? Iya dong. Nah kalau kita bicara tentang pohon kehidupan, Yesus itu pohon kehidupan. Benar kan? Yesus itu pohon kehidupan. Kalau kita bagian dari Yesus, berarti kita adalah bagian dari pohon kehidupan itu.
Saudara dan saya orang yang luar biasa di mata dia. Sehingga kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari pohon kehidupan. Yang apa? Yang segala sumbernya dialirkan ke dalam kehidupan kita. Nah, visitation bicara tentang lawatan Tuhan. Dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dia turun melawat kita, melihat kita baik-baik saja atau enggak. Kalau kita nggak baik-baik saja, diperbaiki kehidupan kita. Amin. Amin. Sekali lagi, amin. Haleluya. Saudara, mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 70 dan 78 sampai 79. Multimedia tolong. Sorry. Ya, Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 7. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus, oleh rahmat dan belas kasihan dan dari Allah kita. Dengan mana Ia akan melawan kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi, dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yang setuju dengan firman dikatakan amin. Saudara lihat gini, terpujilah Tuhan Allah Israel. Allah melawat kita untuk apa? Melepaskan kita. Kata kita bilang ini, Dia melepaskan kita. Melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Yang kedua dia bilang ini, Allah adalah sebagai tanduk keselamatan. Dia adalah keselamatan di dalam kehidupan kita. Dia yang membebaskan, Dia menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Dan dia, saudara lihat, Dia akan memberikan, Dia adalah sebagai jalan, Dia adalah sebagai terang di dalam hidup kita. Jadi Allah itu terang dalam hidup kita. Kalau kita ada di dalam Dia, maka Dia bilang ini, kamu terang dunia. Amin. Ketika kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya ada di dalam Dia, maka hari ini kita adalah terang dunia. Bilang kiri kanan ini, kamu terang dunia. Haleluya. Kita ini adalah terang dunia. Kalau kamu terang, percayalah. Jangan bikin kacau di dalam pujian penyembahan. Setuju katakan amin. Haleluya. Bertobatlah hari ini. Kalau hari ini karakter kita masih seperti bajak laut tadi, saudara bertobat hari ini. Setuju katakan amin. Yang mau bertobat katakan amin. Oh, banyak yang mau bertobat, luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Nah, mari kita lihat saudara, karena waktu saya nggak panjang. Siapa Dia yang datang melawat? Pertanyaannya gitu, siapakah Dia yang datang melawat kita? Firman Tuhan katakan begini dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara perhatikan, siapakah yang datang melawat kita? Yang datang melawat kita bukan biasanya hanya Tuhan, bukan hanya Dia Allah, tetapi Alkitab bilang ini, Dia adalah Raja. Amin. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang memberikan kekekalan dalam hidup kita. Dia yang menyertai kita. Dia yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Siapa yang berjalan bersama-sama dengan Dia, ada pembelaannya di dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu percaya kepada orang yang melawat, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja dan Tuhan dan Allah bagi kita semua. Amin. Mari kita belajar untuk percaya kepada Dia. Mari kita belajar untuk tahu bahwa Yesus itu adalah Raja. Dia Raja damai. Dia Raja atas segala raja. Dia yang menuntun kita ke dalam kekekalannya. Dia yang berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara tahu bahwa seorang raja itu tidak bisa dibuat oleh apapun. Maksudnya gini, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Nggak bisa, saudara. Karena di satu kerajaan itu punya aturan tersendiri. Yang kalau raja sudah ada di tata, maka semua rakyat harus ada di situ untuk menghormati Dia, untuk menyembah Dia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan Dia. Haleluya.
Yesus adalah Raja yang kita sembah hari ini. Dia mau supaya kita datang untuk tetap menyembah dan memuji Dia. Apa yang disampaikan lewat firman-Nya, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena itu yang Dia mau dalam hidup setiap kita. Saudara diselamatkan bukan karena kekuatan saudara. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Amin. Saudara diselamatkan cuma karena kasih karunia Allah dalam hidup saudara, yang Tuhan berikan bagi kehidupan saudara. Amin. Jadi tidak ada sesuatu hal pun dari kita yang bisa menyelamatkan kita selain kita percaya kepada Yesus Kristus. Terus apa yang harus kita lakukan? Terus kalau perbuatan baik yang kita lakukan untuk apa? Perbuatan baik yang kita lakukan adalah mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, penyelamatan Tuhan yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ingat, perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Amin. Jadi jangan bilang lagi begini, mari kita berbuat ini supaya kita masuk surga. Nggak ada. Enggak, bohong itu. Saudara masuk surga tidak pernah dengan perbuatan baik. Saudara masuk surga karena percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara masuk surga itu karena percaya kepada Kristus. Nah, saudara melakukan perbuatan baik supaya saudara dapat upah di surga. Amin. Supaya saudara dapat mahkota di surga. Itu yang harus saudara lakukan. Dan itu sebagai pengucapan syukur saudara, karena saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Kita percaya kepada Yesus yang seperti itu. Yesus yang membawa kita dari jurang maut untuk masuk ke dalam kekekalan, untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Karena kita percaya saja kepada Dia. Sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Saudara, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Ciri dari Raja Damai adalah dibuahi oleh Roh Kudus dan lahir dari seorang perawan yang kudus. Dia dibuahi oleh Roh Kudus, bukan oleh seorang pria. Amin. Dia bukan dibuahi oleh seorang pria. Dia bukan dibuahi oleh seorang Yusuf. Bukan. Tetapi dia dibuahi oleh Roh Kudus. Dan dia lahir dari seorang perawan yang namanya Maria. Alkitab bilang Maria itu perawan, kudus, suci, tidak bercelah. Makanya Tuhan pilih dia untuk melahirkan juru selamat di dalam dunia ini. Dia berkuasa, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini, saudara. Kalau saudara percaya itu, saudara akan berkuasa bersama-sama dengan Dia. Karena kita bukan lagi hamba. Yang setuju katakan amin. Kita bukan hamba, tapi Dia menyelamatkan kita untuk kita jadi anak. Ketika saudara menjadi anak, maka semua warisan dari Bapa itu punya kita. Yang setuju katakan amin. Ya, semua warisan dari Bapa itu punya kita. Dan hari ini saya mau katakan begini, semua yang Yesus punya, semua yang Tuhan punya, sebenarnya punya kita semua. Semua punya kita. Haleluya. Cuma persoalan gini, kadang-kadang kan kita nggak percaya dengan itu. Haleluya. Kadang-kadang kan kita percaya cuma dengan kekuatan kita, dengan segala macam. Bukan berarti kekuatan nggak perlu, enggak. Kekuatan itu perlu, karena itu semua dibuat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Cuma pakai itu, cuma untuk memuliakan, meninggikan Dia. Tapi ketika saudara dan saya percaya, sama kan saudara kalau lihat. Doa ampi itu berarti, mana ayatnya? Ayatnya ada. Ayatnya ada kalau saudara baca di dalam kisah tentang anak yang hilang, si sulung dan si bungsu. Saudara akan menemukan, ketika si sulung datang dan dia melihat pesta yang begitu luar biasa, dia bilang kepada Bapak, dari dulu aku tidak pernah melawan Bapak. Aku tetap tinggal di sini dan menuruti perintah Bapak. Tidak pernah akan mau aku melawan Bapak. Tapi jangankan lembu, kambing pun Bapak nggak pernah potong untuk aku. Enggak baik, Bapak bilang apa? Bapak bilang begini, anak, semua yang aku punya adalah milik. Wow, keren kan saudara? Dia nggak tahu padahal dia tinggal di situ. Dia setiap hari ada di situ, tapi dia nggak tahu itu milik dia. Dia cuma bekerja, terus saja dia bekerja untuk senangkan hati Bapak. Dia bekerja bahkan dia tidak melawan perintah Bapak. Dengar baik. Saudara, kadang-kadang kita orang benar, iya, kita orang benar. Kadang-kadang kita melakukan firman Tuhan begitu luar biasa, tapi kita tidak pernah percaya siapa posisi kita di hadapan Tuhan. Posisi kita di dalam Tuhan, kita tidak pernah percaya bahwa kita ini adalah anak yang memiliki semua ahli waris dari Bapa. Dan setuju katakan amin. Haleluya. Nah, itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati semua kebaikan Tuhan di dalam hidup. Dia adalah penasehat ajaib. Dia penasehat ajaib, saudara.
Dia yang suka menasihati kita semua. Ketika ada masalah, ada persoalan, jangan cari manusia, cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Minta Roh Kudus turun, tolong saudara. Minta Roh Kudus untuk menuntun saudara, supaya saudara tahu jalan keluar yang saudara harus ambil. Kadang-kadang kita bisa ambil aja jalan sendiri, tapi belum tentu itu jalan yang terbaik yang datang dari Tuhan. Tuhan mau kita berharap kepada Dia. Dia akan berikan jalan yang terbaik di dalam hidup kita. Dia Allah yang perkasa, sehakikat dengan Allah sang pencipta langit dan bumi. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, pribadi yang lahir hakikatnya kekal, dan dari dulu sampai selama-lamanya. Dia Bapa yang kekal, Dia tidak pernah mati, Dia tetap ada untuk menolong kita, menolong saudara dan saya. Amin. Dan kita juga akan hidup kekal bersama-sama dengan Dia satu kali kelak nanti. Dia Raja Damai. Amin. Kalau saudara mau cari damai, cuma datang kepada Yesus. Amin. Jangan cari damai sejahtera itu di pub. Jangan cari damai sejahtera itu di bar. Dengar baik-baik. Jangan cari damai sejahtera itu minum-minum. Amin. Haleluya. Jangan cari damai sejahtera minum-minum sedikit-sedikit, bilang, oh nggak apa-apa sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi 2 dikit. 2 dikit lama-lama jadi 3 dikit. 3 dikit lama-lama jadi bukit. 1 danau tuh lu minum. Jangan balik seperti saya masa lalu, nggak boleh. Amin. Saudara sudah tahu saya masa lalu? Nggak usah cerita dan. Nanti panjang bisa jam 6 sore kita pulang. Panelman mau pulang ke Bandung, nanti orang-orang Cirebon juga mau pulang ke Cirebon, nggak enak. Oh enggak, mereka nginep. Ya, coba kita, Raja Damai. Kalau saudara mau cari damai, cuma datang kepada Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai yang sejati. Amin. Damai yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bilang kiri kanan, cari damai di dalam Yesus. Karena damai ada di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yang kedua, kenapa Dia datang melawat? Ada yang tahu? Kenapa sih Yesus datang melawat? Luar biasa itu. Nah itu, Yohanes 3:16. Dia datang melawat karena kasih. Karena Dia mengasihi kita. Haleluya. Karena Allah mengasihi kita, karena Yesus Kristus mengasihi kita. Oh, tinggal 4 menit. Astaga Tuhan. Oke. Harusnya kalau khotbah Natal itu 3 jam. Biar mereka ini bertobat. Ya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara, kenapa Dia melawat dunia ini? Karena kasih. Karena Dia mengasihi kita. Karena kita berharga. Karena kita mulia di mata Dia. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu berharga dan mulia di mata Yesus. Makanya gini, Dia turun carimu. Kalau kamu gak berharga, kalau kamu gak mulia, Dia gak bakalan turun cari kita. Dengar itu baik-baik. Kalau kita gak berharga dan mulia, gak bakalan Tuhan Yesus turun cari kita. Tapi karena kita berharga, kita mulia, maka Dia turun cari kita untuk menyelamatkan kita. Karena kasih-Nya dalam hidup kita. Bilang semua, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini kita rame-ramein dulu. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah, maka Dia berani menyelamatkan anaknya. Dia menurunkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Ingat, kematian itu membawa pembebasan. Kematian itu menyelamatkan kita dari dosa. Kematian itu melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat seluruh hidup kita. Jadi hari ini kalau engkau masih terikat, dengar baik-baik, datang kepada Yesus. Dia mampu untuk melepaskan kamu. Bahkan sangat mampu, karena Dia ahlinya untuk melepaskan. Saya pernah terikat dengan itu. Tapi ketika saya datang kepada Dia, Dia lepaskan. Dan saya hari ini, saya bisa berdiri ada di tempat ini. Amin, saudara.
Haleluya. Kalau saudara lihat saya 20 tahun lalu, saudara tidak akan lihat saya seperti ini. Amin. Ya, saudara tidak akan lihat saya seperti ini. Saya lebih garang dari orang-orang yang di depan ini. Benar. Benar, saudara. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan, saya bisa berubah. Amin. Bisa lemah lembut. Bukan lemah gemulai. Lemah lembut. Lemah lembut. Dengar baik, lemah lembut. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus datang melawat dunia ini karena kasih-Nya kepada kita. Lawatan Tuhan adalah penggenapan janji Tuhan untuk membebaskan umat-Nya. Pembebasan itu ada dengan 2 tahap. Yang pertama, membebaskan dengan membayar harga tebusan. Saudara, dia harus tebus kita dari dosa. Kenapa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita sudah terikat dengan iblis, dengan setan. Makanya dia harus tebus kita dari situ. Dengan apa? Dengan darah. Dengan dia harus mati di kayu salib. Wow, dia berani lakukan itu kan? Karena kasih-Nya kepada kita. Dia berani lakukan itu karena kasih-Nya kepada kita. Jadi membebaskan dengan membayar harga tebusan. Kita ini semua sudah lunas dibayar. Ingat baik, semua kita hari ini yang percaya Yesus. Siapa hari ini yang belum percaya Tuhan? Tolong angkat tangan. Ada? Tolong angkat tangan. Biar kita doakan hari ini. Belum ada. Belum ada. Bukannya nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi dia membayar. Bayar harga tebusan. Harga dosa kita dia bayar. Dengan harus mati di kayu salib. Saudara, ketika dia datang ke dalam dunia dari Allah menjadi manusia, itu penghinaan bagi dia. Itu satu penghinaan yang besar bagi dia. Kenapa? Dia sebagai seorang Allah pencipta kita, lalu dia turun seperti yang diciptakan. Itu penghinaan besar bagi dia. Tapi dia harus melakukan itu. Sebelum sampai kepada kematiannya, di situ saja itu sudah penghinaan besar bagi dia. Tapi dia mau lakukan itu supaya apa? Saudara dan saya bisa diselamatkan. Saudara dan saya bisa hidup bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menghancurkan, mengalahkan kuasa setan kegelapan yang bekerja untuk menghancurkan umat Tuhan. Jadi ketika dia mati di kayu salib, kuasa setan dan kegelapan itu sudah dihancurkan oleh dia. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang ke toilet, terus takut-takut setan, aduh Tuhan, bertobatlah hari ini. Bertobat hari ini. Tolong tanya kiri kanan, kamu ke toilet takut setan enggak? Yang paling parah lagi, saudara dengarin baik-baik. Yang paling parah lagi, kalau istri kan biarlah kita mikir gitu ya, istri kalau mau ke kamar mandi, mungkin kamar mandinya agak jauh kan, dia bisa kebangunin suaminya, gitu kan. Tapi ada cerita juga gini, malam-malam tengah malam, suami yang bangunin istri. Ditanya, lo kenapa kamu nggak sendiri? Aku takut setan gitu. Ya Tuhan, ganti lu. Balikin, yang suami jadi istri, istri jadi suami. Gawat itu. Hari ini kamu tahu bahwa iblis dan setan sudah dikalahkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Haleluya. Hari ini kau merdeka. 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 Haleluya. Iya, kita harus merdeka. Ya, karena kita merdeka bersama dengan Tuhan. Yesus yang menyelamatkan kita dari setiap dosa kita. Waktu saya tinggal 10 menit, nggak sampai 10 menit ini selesai. Amin. 2 jam, pemahamin. Nomor 3, apa respon kita terhadap lawatan? Nah, kalau kita tadi sudah bicara tentang siapa yang datang dan kenapa sampai dia datang. Nah, sekarang kita bicara gini, apa respon kita terhadap lawatan Tuhan? Firman Tuhan Galatia 2:20 katakan begini, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dengar Paulus bilang begini, kalau hari ini aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu respon kita terhadap penyelamatan Tuhan.
Itu respon kita terhadap lawatan Tuhan yang datang dalam hidup kita. Dia datang meninggalkan yang kekal untuk jadi yang fana. Waduh, itu luar biasa untuk kita semua, saudara. Lalu kalau hidup kita tidak benar, aduh, celaka. Kasihan, kita menyanyiakan pengorbanan Kristus di kayu salib bagi kita. Kita mau supaya pengorbanan Kristus, kematian Kristus di kayu salib itu tidak sia-sia. Dengan apa? Dengan kita melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Dan setuju katakan amin. Kita melakukan setiap kehendaknya di dalam hidup kita. Itu yang harus saudara dan saya lakukan. Sebagai ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan yang di kayu salib. Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang. Dan terang itu nggak boleh ditaruh di bawah gantang, tapi dia harus taruh di atas bukit supaya semua orang melihat terang itu. Saudara dan saya ini, orang melihat saudara dan saya. Ya. Jadi kita ini kayak akuarium gitu, dilihat sama orang, dipantau sama orang. Kalau saudara hidup tidak benar, orang akan bilang begini, ih orang Kristen kok begitu? Oh lihat, orang Kristen kok begitu? Harusnya kita hidup benar. Supaya orang bilang begini, oh orang Kristen seperti itu. Hidupnya penuh kasih, ya. Mulutnya benar-benar manis gitu. Kan ada orang yang mulutnya manis tapi manis bohong-bohong kan? Ya, manis di kiri tapi bohong di kanan. Haleluya. Ada yang manis di kanan tapi bohong di kiri. Kan gitu. Nah itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Ya setuju katakan amin. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Itu yang namanya integritas. Orang percaya harus punya integritas. Kita harus lakukan setiap kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena itu yang dia inginkan di dalam hidup. 2 Korintus 5:20, jika kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus supaya kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi kita ini utusan Kristus, kita harus bercahaya, kita harus bersinar, kita harus memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain, supaya orang melihat Yesus di dalam kehidupan kita, dan mereka datang bertobat dan percaya kepada Dia. Amin. Melalui hidup, loh saudara, dalam pelayanan saya itu saya lihat gini, orang yang bertobat banyak bukan karena bacot kita. Dengar baik-baik. Dengar ini baik-baik. Orang yang bertobat banyak itu bukan karena bacot kita. Tapi banyak orang yang bertobat karena perbuatan kita. Haleluya. Karena perbuatan kebenaran kita itu orang lihat Yesus. Karena gini, banyak orang yang ngomongnya hebat, tapi perbuatannya tidak seperti omongan dia. Betul apa benar? Betul apa benar? Betul apa benar? Betul dan benar. Haleluya. Ya, itu yang harus kita lakukan, saudara. Jadi apa yang benar itu kita katakan benar dan kita lakukan itu dalam hidup kita. Supaya orang lihat Yesus dalam hidup kita dan mereka bertobat dan percaya kepada Dia. Bagaimana respon dari orang-orang yang telah dilawat oleh Tuhan? Yang pertama, menyadari bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Itu yang tadi saya bilang yang pertama. Bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kasih karunia Allah. Karena hanya kita percaya kepada Kristus. Itu yang membawa kita didamaikan dengan Allah. Yang kedua, meninggalkan segala dosa, kefasikan, dan keinginan daging kita. Nah saudara-saudara, kadang-kadang tuh gini. Ketika kita mulai percaya Yesus, kita semangat banget. Untuk datang ibadah 7 kali sehari pun oke gitu. Ya, dulu saya gitu saudara. Dulu saya waktu pertobatan pertama tuh, mau ibadah di mana saya kejar. Ya, kalaupun ada tiket pesawat hari itu saya berangkat itu saudara. Walaupun baru ibadah hari ini, 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian ada ibadah lagi, masuk lagi. Kenapa? Lagi semangat untuk itu. Tapi saudara, kita tidak selamanya seperti itu. Percaya saya, siapapun dia, tidak selamanya kita seperti itu. Itu kalau paling lama itu saudara, paling tinggi 2 tahun, atau paling tinggi 1 tahun, selesai itu.
Nah, kalau sudah di situ mulai itu. Dulu kan gitu. Kalau yang pertama gencar banget. Sudah 1-2 tahun mulai. Ayo ke ibadah. Oh nggak apa-apa deh. Aduh capek. Gue berdoa aja di rumah. Kan sama aja, Tuhan kan hadir di rumah. Ya itu. Sudah mulai alasan kan. Sudah punya alasan. Benar Tuhan hadir di rumah. Tapi Tuhan juga mau kita bersekutu dengan orang-orang seiman dengan kita. Ya setuju, katakan amin. Tuhan mau tetap kita bergairah dalam Dia. Seperti permulaan kita pertama kali percaya Yesus. Haleluya. Saya percaya kita di tempat ini harus seperti itu. Kita harus tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Walaupun sudah umur 70 tahun. Oh amin. Itu kan 70 lebih. Tapi tetap bergairah di dalam Tuhan. Amin. Semangat, masih joget-joget di depan sini. Gua aja kalah. Saudara, kita harus tetap bersemangat di dalam Dia. Kenapa? Ya karena Dia yang memelihara hidupmu. Karena Dia inginkan kita seperti itu. Kalau saudara nggak semangat, kalau saudara nggak bergairah, saudara tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Karena gairah itu yang membuat kita semakin mencintai Dia. Gairah yang membuat kita semakin menggebu-gebu dengan Dia. Itu yang harus kita pupuk di dalam kehidupan saudara dan saya. Bilang kiri kanan gini, semangat dong. Yang ketiga gini, hidup kudus karena Ia adalah kudus. Dengar, hidup kudus karena Ia adalah kudus. Jangan hidup kudis. Tuh. Atau kadas. Tapi harus hidup kudus karena Yesus adalah kudus. Yang setuju katakan amin. Saudara, kehidupan kita ini harus berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita sudah dikenan oleh Tuhan, tapi kita harus berusaha untuk hidup kita ini benar-benar berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi dampak, kita menjadi saksi untuk orang melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemuji pemusik maju ke depan. Oh sudah ada di belakang. Pemuji pemusik boleh bangkit berdiri, ya itu benar. Ya, boleh bangkit berdiri. Pas kan itu. Ini bajak laut. Bajak laut tinggal di situ saja. Strap mereka di situ. Duduk terus di situ. Ya, jadi hidup kudus karena Yesus adalah kudus. Kalau saudara bilang saudara percaya Yesus, saudara harus ikuti seperti apa yang Yesus katakan. Saudara harus hidup seperti apa yang Yesus hidup. Apa yang Yesus contohkan dalam kehidupan kita. Kita harus ikuti seperti itu. Itu baru kita bilang gini, kita percaya Yesus. Amin. Tapi kalau kita bilang begini, saya nggak mau ikut, ya itu berarti kamu, Bapak Ibu dan saya tidak percaya kepada Dia. Kalau kita bilang kita percaya, maka kita harus mengikuti siapa saja orang yang kita percaya itu. Setiap kata dan perkataan, perbuatan orang yang kita percaya itu baru namanya kita percaya. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tahu bahwa Yesus sudah datang melawat kita. Untuk apa? Menyelamatkan kita dari dosa. Dan hari ini kita mau bukan membalas, tetapi kita mau mengucap syukur atas lawatan Tuhan di dalam hidup kita, pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Melakukan kebenarannya dalam hidup kita. Sehingga sungguh-sungguh kita menjadi berkat, kita menjadi dampak bagi banyak orang. Dan melalui hidup kita, nama Kristus dimuliakan. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan God bless you. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.